Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Polda Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan khataman Al-Quran sebanyak 227 kali dalam rangka pembinaan rohani personel di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan, capaian 227 kali khataman Al-Quran harus dimaknai lebih dari sekedar angka, melainkan menjadi landasan dalam membentuk perilaku dan etika personel Polri. Pemirsa Polri TV, saya Bribda Sarli Puspitasari dari Bit Humas Polda Sumsel. Hari ini Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho SIK SHM menghadiri kegiatan Gema Khatmil Quran 227 kali khatam serta silaturahmi bersama Hafiz dan Hafizah se-Sumsel. Kegiatan dihadiri Wakapolda Sumsel, pejabat utama Polda Sumsel, serta para Hafiz dan Hafizah bertempat di Masjid Asada Polda Sumsel, Selasa 17 Maret 2026. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kegiatan tersebut dipusatkan di Masjid As-Saadah, Mapolda Sumsel, dan dipimpin langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho. Capaian 227 kali khataman ini merupakan hasil partisipasi aktif seluruh jajaran Polda Sumsel yang secara kolektif melaksanakan pembacaan Al-Quran sebagai bagian dari penguatan nilai-nilai spiritual di lingkungan Polri. Kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi gerakan moral institusi dalam membentuk karakter personel yang berintegritas dan berakhlak. Kegiatan turut dihadiri Wakapolda Sumsel Brigjen Roni Samtana, Irwasda Komjen Pol Ferry Handoko Sunarso, serta seluruh pejabat utama Polda Sumsel. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh tokoh-tokoh agama dan pimpinan lembaga keagamaan di Sumatera Selatan. Kehadiran berbagai elemen tersebut menunjukkan pelaksanaan 227 kali khataman Al-Quran oleh Polda Sumsel mendapat dukungan luas sebagai bagian dari gerakan bersama dalam memperkuat nilai-nilai moral dan keagamaan. Melalui kegiatan ini, Polda Sumsel menegaskan arah kebijakan pembinaan sumber daya manusia Polri yang tidak hanya berorientasi pada profesionalisme, tetapi juga pada kekuatan moral dan spiritual. Pendekatan ini diyakini mampu meningkatkan integritas, disiplin, serta empati personel dalam menjalankan tugas. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Polda Sulawesi Tenggara menggelar penandatanganan Fakta Integritas Penerimaan Anggota Polri tahun anggaran 2026 dengan menekankan rekrutmen yang bersih dan transparan. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dacara Polda Sulawesi Tenggara pada Selasa dipimpin langsung oleh Wakapolda Sulawesi Tenggara, Brigjen Pol Gideon Aris Setiawan, serta dihadiri oleh para pejabat utama, panitia, peserta calon siswa, dan orang tua wali. Dalam arahannya, Wakapolda menyampaikan pesan Kapolda Sulawesi Tenggara agar proses seleksi dilaksanakan secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Penerimaan terpadu anggota Polri meliputi seleksi Akpol, Bintara, dan Tamtama sebagai laga strategis untuk menjaring calon terbaik secara terintegrasi dan efisien. Polri menegaskan tidak ada ruang bagi praktik percaloan, korupsi, maupun penyimpangan lainnya dalam proses rekrutmen. Seluruh peserta diminta mempersiapkan diri dengan jujur dan maksimal, sementara orang tua dihimbau untuk memberikan dukungan positif tanpa terpengaruh pihak tidak bertanggung jawab. Panitia dan pengawas diingatkan untuk menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas demi terwujudnya rekrutmen Polri yang berkualitas dan dipercaya oleh masyarakat. Dari Humas Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Polri terus memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik. Hal ini tercermin dari aplikasi Super App Polri Presisi yang kini telah digunakan lebih dari 13 juta masyarakat. Capaian ini disampaikan dalam Rakernis Gabungan Divisi Polri pada Selasa 31 Maret 2026 di Rupatama Mabes Polri, Jakarta. Dalam arahan Kapolri yang disampaikan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo pada Rakernis Gabungan Divisi Polri 2026, saat ini aplikasi Super Apps Polri Presisi telah digunakan lebih dari 13 juta pengguna per Februari 2026. Angka ini meningkat lebih dari 3 kali lipat dibandingkan tahun 2024.
Polri juga mendorong percepatan integrasi berbagai layanan ke dalam Super Apps Polri Presisi. Di antaranya layanan e-tilang, SKCK, izin keramaian, CCTV publik, serta layanan internal lainnya. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan pelayanan yang modern, terpadu, dan mudah diakses masyarakat. Saya bangga menyampaikan bahwa Super App Presisi kini telah digunakan hampir 13 juta pengguna per Februari 2026. Meningkat lebih dari 3 kali lipat dibandingkan tahun 2024. Ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat yang semakin besar terhadap layanan digital Polri. Meskipun demikian, kepercayaan ini harus dijaga dengan kualitas dan konsisten. Saya juga meminta percepatan integrasi layanan yang belum masuk Super App, termasuk e-tilang, izin keramaian, CCTV publik, sistem Yanduan Propam, pendaftaran Polri, dan layanan internal lainnya. Integrasi ini adalah wujud nyata komitmen kita terhadap pelayanan publik yang modern dan menyeluruh. Lebih jauh dari itu, perhatian saya besar juga tertuju pada Big Data AI Polri. Ini adalah tulang punggung transformasi Polri menuju predictive policing dengan kemampuan mendeteksi dini pola kejahatan, memetakan kerawanan secara geoparsial, memantau persepsi publik, hingga memprediksi tren kasus berbasis kecerdasan buatan. Sehubungan dengan itu, saya minta proses input data dari seluruh satker dan satwil jajaran dipercepat agar sistem ini segera dapat diaplikasikan secara penuh. Selain itu, Polri juga terus mengembangkan Big Data dan kecerdasan buatan atau AI. Sistem ini dipersiapkan untuk mendukung predictive policing, meliputi deteksi dini, pola kejahatan, pemetaan titik kerawanan, serta analisis persepsi publik secara real-time. Penguatan transformasi digital ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mewujudkan institusi yang presisi, profesional, modern, dan terpercaya. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Andi Putra, Polri TV. Polda Kalimantan Barat menggelar pemeriksaan kesehatan berkala atau Rikesla bagi personel di lingkungan Polda Kalimantan Barat sebagai upaya menjaga kesiapan fisik dalam menjalankan tugas. Bitdokes Polda Kalbar melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada personil Polda Kalbar. Kegiatan yang berlangsung di bidang kedokteran dan kesehatan ini diikuti anggota dari berbagai satuan kerja dengan pemeriksaan meliputi tekanan darah, jantung, laboratorium, hingga evaluasi kondisi fisik secara menyeluruh. Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suharyono menyampaikan bahwa pemeriksaan ini penting untuk memastikan seluruh personil tetap sehat dan mampu menjalankan tugas secara optimal. Selain itu, Rikesla juga bertujuan mendeteksi dini potensi gangguan kesehatan sehingga dapat segera ditangani. Kegiatan ini menjadi komitmen Polda Kalbar dalam menjaga kualitas sumber daya manusia yang profesional dan prima. Dari Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigpol Alia dari Bit Humas Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Sampai jumpa, salam presisi. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.